mahasiswa PPG LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat dengan nomor peserta PPG 20.00190372 jurusan Pendidikan Matematika. Saya berasal dari SMKN 1 Sekadau, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 ini, materi yang akan saya sampaikan adalah peluang kejadian majemuk. Yang akan saya fokuskan di sini adalah pada kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Demikian perkenalan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran hari ini, silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi. Baik, Ibu absen dulu ya, Nana. Hareski, Hadir, Bu. Angela, Hadir, Bu. Steven, Seno, Erik, Ramla, Hadir, Bu. Usa, Hadir, Bu. Mila. Hadir, Bu. Oke, biar belajarnya lebih semangat, kita nyanyi dulu lagu Mars SMK. Hari ini Ibu pengen siapa ya yang pengen lagunya ya? Rilis boleh? Rilis ya, ini ya. Silakan Rilis. Kita berdiri dulu ya. Kita nyanyi biar semangat belajarnya. Silakan. Oke, setelah tadi kita nyanyi dengan semangat, Ibu pengen lihat semangat kamu. SMK? Bisa, SMK? bisa, 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 SMK? bisa. Satu, cerdas, kreatif, kompetitif. Apa kabar anak Ibu hari ini? Baik. Baik. Siap mulai matematika? Siap. Cinta matematika? Benar, cinta matematika? Oke, baiklah. Kita akan menyambung materi sebelumnya. Ketika minggu sebelumnya kita membahas tentang kejadian majemuk untuk peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Untuk topik minggu ini kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk juga. Tapi
Itu untuk poin ketiga dan keempatnya, yaitu peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Jadi Ibu ingatkan kembali, kalau minggu lalu kita bahasnya peluang kejadian apa tadi? Saling lepas dan tidak saling lepas. Nah sekarang saling bebas dan tidak saling bebas. Harapan Ibu di sini nanti kamu bisa seperti minggu sebelumnya bisa mencirikan, mendefinisikan apa itu kejadian saling lepas. Seperti minggu lalu kan? Apa itu kejadian tidak saling lepas? Nah, untuk sekarang Ibu berharap kamu juga bisa mendefinisikan apa itu kejadian saling bebas dan apa itu kejadian tidak saling bebas dengan bahasa pusat sendiri. Itu harapan Ibu. Kemudian nanti ketika diberikan bentuk soal, baik soal cerita atau soal dalam bentuk hitungan langsung yang berkaitan dengan materi ini, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Sebelum memulai untuk materi hari ini, Ibu ingatkan kembali, kamu lihat gambar pada layar. Itu ada gambar dadu dan ada gambar koin. Ketika kamu dihadapkan pada dadu dan pada koin, apa yang ada di bayangan kamu? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai video pembelajarannya, Ibu kasih kalian tes dulu. Ibu pengen tahu apakah kalian sudah pernah membaca tentang materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Setelah tadi melakukan tes awal, apakah ada bayangan apa itu yang dinamakan kejadian saling bebas? Kemudian apa itu kejadian tidak saling bebas atau bersyarat? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk lebih tahu, kamu saksikan video yang akan Ibu tampilkan di layar berikut ini. Hari ini kita masih akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Ibu ingatkan kembali, apa yang disebut dengan kejadian majemuk itu? Kejadian majemuk adalah kejadian yang terdiri atas lebih dari satu titik sampel. Misalnya, pada pelemparan koin, maka sampel yang akan mungkin muncul pada pelemparan sebuah koin adalah angka atau gambar. Kemudian ada percobaan pada pelemparan dadu. Sampel yang mungkin terjadi pada pelemparan sebuah dadu adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, inilah yang dinamakan dengan kejadian majemuk. Silakan amati 4 gambar ini yang merupakan jenis-jenis dari kejadian majemuk. Yang pertama, kejadian saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Yang keempat, kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, kita amati gambar yang pertama. Di gambar yang pertama, kenapa dia dikatakan saling lepas? Karena tidak ada hubungan antara A dan B. Tidak ada anggota dari A yang juga muncul di B. Sehingga dua kejadian ini berdiri sendiri atau saling lepas. Berbeda dengan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, ada satu anggota yang muncul di B dan juga muncul di M. Sehingga dua kejadian ini tidak bisa saling lepas. Kenapa? Oh, ternyata karena ada satu buah anggotanya yang sama-sama dimiliki oleh dua himpunan, yaitu himpunan B dan himpunan M. Maka dua kejadian ini tidak bisa saling lepas atau tidak saling lepas.
Nah, sedangkan kejadian yang ketiga yaitu kejadian saling bebas. Nah, kenapa dikatakan saling bebas? Kejadian pertama, bola itu diambil, kemudian dikembalikan. Sehingga jika terjadi pengambilan yang kedua, komposisi bola atau jumlah bola tetap sama. Sehingga kejadian ini disebut saling bebas karena ketika terjadi pengambilan bola pertama kemudian dikembalikan tidak akan mempengaruhi pemilihan pada pengambilan bola kedua. Nah, berbeda halnya dengan kejadian yang keempat. Kejadian yang keempat yaitu kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Kenapa dikatakan tidak saling bebas? Karena bola diambil pada percobaan pertama tetapi tidak dikembalikan, sehingga akan mempengaruhi pemilihan bola atau komposisi bola yang akan dipilih pada percobaan yang kedua atau pada pengambilan yang kedua. Atau dengan kata lain, kejadian ini tidak saling bebas karena kejadian yang pertama akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Atau dengan kata lain, kejadian yang kedua akan terjadi dengan syarat kejadian yang pertama sudah terjadi. Bagaimana? Apa sudah ada pemahaman mengenai kejadian-kejadian majemuk ini? Baiklah, untuk lebih memahami tentang kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas, mari kita amati gambar berikut. Oke, sudah sama-sama tadi menyaksikan videonya. Sekarang ada pertanyaan dari saya. Kalau tadi nyimak benar-benar apa itu isi dari videonya, pasti akan tahu atau setidaknya ada gambaran sedikit tentang apa yang namanya kejadian saling bebas dan apa yang namanya dengan kejadian tidak saling bebas. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu yang dinamakan kejadian saling bebas? Saya, Bu. Yang lain? Nggak ada? Boleh? Gimana, Kak? Kejadian saling bebas adalah suatu kejadian yang tidak mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. Suatu kejadian yang tidak Mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. terjadinya kejadian yang lainnya. Oke, ada pendapat lain selain yang tadi? Ayo, Ya, Seno, silakan. kejadian saling bebas itu ada dua kejadian yang saling bebas. Yang kejadian satu kejadian tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Oke, kejadiannya tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Nah, sama ya, Kak, bang saja ya. Ada lagi? Oke, Ibu tampung dulu. Itu untuk kejadian saling bebas. Sekarang untuk kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat tadi. Ada yang berpendapat? Ayo, siapa? Silakan, Bang. Dua kejadian dikatakan bersyarat jika kejadiannya suatu kejadian mengaruhi terjadinya kejadian yang lain. Ada kejadian yang terjadi tapi mempengaruhi kejadian yang lainnya. Ada pendapat lain lagi? Ayo, siapa lagi? Kan videonya sama-sama nonton, sama-sama lihat, sama-sama menyimak. Masa pendapatnya sama? Sabla? Erik? Gina? Ayo, apa lagi? Jadi kesimpulan dari video tadi, kejadian saling bebas adalah apa? Kejadian yang tidak mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. Oke. Kemudian kejadian tidak saling bebas adalah Kejadian yang mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. oke. Berarti kalau saling bebas dia tidak mempengaruhi. Kalau tidak saling bebas dia Mempengaruhi. Oke. Terima kasih. Sudah berpendapat. Oke.
Anggota kelompok yang mana? Nah, silakan duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Oh iya. Beberapa soal dan ada beberapa langkah kerja yang harus dikerjakan. Jadi sebelum memulai menyelesaikan sebuah soal, lihat dulu dari depannya. Apa yang harus diperhatikan? Tulis nama kelompok dulu, gitu kan? Baca tujuan pembelajarannya dulu. Kemudian baru buka soalnya. Apa sih yang ditanyakan di dalam soalnya? Kemudian baca langkah kerja yang ada di dalam LKPD ini dengan benar dan dengan baik. Harapan ibu ketika diminta mengerjakan soal per kelompok, jangan cuma si A yang mengerjakan, si B ikut doang, jangan cuma si C yang mengerjakan, si B pemanis doang. Jadi kenapa disuruh bekerja dalam kelompok? Agar bisa bertukar pikiran. Yang tidak begitu paham bisa jadi paham, yang tidak begitu bisa jadi bisa. Oke? Yang tulisannya bagus boleh ditulis di dalam LKPD-nya yang rapi, yang bagus. Kemudian tulis juga perwakilan satu orang pada kertas. Nanti akan ditempelkan ke depan. Kita akan lihat. Oh, jawaban kelompok ini begini. Oh, pendapat kelompok ini begini. Dan kelompok lain boleh menyanggah kalau tidak sependapat dengan kelompok yang lainnya. Oke? Jadi LKPD-nya silakan diisi, dilihat dulu. Langkah kerjanya dibaca. Nama anggota kelompok dan kelompoknya ditulis sesuai dengan langkah kerja di LKPD. Silakan. Jalan gitu deh, ya. Ibu yang ini udah benar enggak? Gitu aja tanya gitu ya. Benar dengan dia? Benar enggak? Di depan aku habis turun di sini. Satu nulis di kertas itu nanti untuk ditempel di depan. Udah? Paham? Jawabannya sendiri. Ya. Pendapat masing-masing temannya ditanya. Kan namanya kerja kelompok kan? Hanya tak diskusi. Ini namanya diskusi.
D itu kejadian apa? Saling bebas. Saling bebas. Kalau menurut kelompok Dela, Tidak saling bebas. tidak saling bebas. Sekarang kita lihat C itu bagaimana bunyinya? C itu bunyi yang C bagaimana? Pernyataan yang C? Kejadian konsumen pertama yang datang membeli kertas F4 10 rem. Boleh. D-nya? Kejadian konsumen pertama yang datang membeli kertas F4 sebanyak 2 rem. Nah, sekarang dilihat C adalah kejadian konsumen pertama membeli kertas sebanyak 10 rem. Kemudian D kejadian konsumen pertama Membeli kertas F4 sebanyak 2 rem. Nah, kalau ketika konsumen pertama datang membeli 10 rem, kemudian datang lagi konsumen pertama lagi membeli 2 rem, itu saling mempengaruhi atau tidak? Ya, mempengaruhi dari segi apa kalau mempengaruhi? Dari segi apanya yang dipengaruhi? Oh iya, berarti kertasnya, volume kertasnya berkurang ya. Yang tadinya misalnya kalau dia ngambilnya 10, jadi sisa di tokohnya ada sekian, dia ngambil lagi 2, berarti berkurang. Jadi dia berpengaruh ya. Ya, berpengaruh atau mempengaruhi. Nah, itu nanti dikoreksi itu ya. Oke, ada kelompok lain lagi yang beda pendapat? Tidak ada, Bu. Oke, sama ya. Ya, Berarti Bu. A dan B tadi kejadian Tidak saling bebas. tidak saling bebas. B dan C, Tidak saling bebas. C dan D. Tidak saling bebas. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Oke, kelompok berikutnya. Baik, kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Ariski Fikri, nama saya Gina Nadia. Nama saya Seno Aryansa. Nama saya Stephen Muga. Nama saya Tobik Hidayat. Oke, kami akan mempresentasikan soal 2.1 adalah A sama dengan kejadian pembaca melihat postingan katalog. B. Kejadian pembaca melakukan pembelian. Jika diketahui P sama dengan 75 PA sama dengan 75%, PB per A sama dengan 10%. Karena kejadian B terjadi jika kejadian A terjadi terlebih dahulu, artinya kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Maka kejadian pembaca melakukan pembelian setelah membaca katalog terlebih dahulu. P, B per A sama dengan P, A, dan B per PA. 10% sama dengan P, A, dan B per 75%. 75% dikali 10% sama dengan P, A, dan B. 0,75 dikali 0,1% sama dengan P, A, dan B. 0,075 sama dengan P, A, dan B. P, A, dan B sama dengan 0,10 sama dengan 1,0%. Jadi, kemungkinan pembaca yang melihat daftar katalog promosi dan melakukan pemesanan adalah 1,0%. Yang mana, Bang? Yang mana? PA dan B, Bu, itu seharusnya 7,5%, Bu, bukan 1,0 berapa tadi? 1,0%. Oh ya, 0,075 ya. Itu seharusnya 7,5%. Itu dikoreksi tuh. Berarti kalau ke
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu buat Ibu. Oke, kita simpulkan tadi dari LKPD yang sudah kita kerjakan bahwa untuk LKPD kasus pertama A dan B itu merupakan kejadian apa tadi? Tidak Saling bebas. Kemudian B dan C Saling bebas. kejadian saling bebas. C dan D Tidak saling bebas. tidak saling bebas. Kemudian untuk permasalahan pada kasus yang kedua, yang poin pertamanya itu berapa tadi kemungkinannya? 0,055% atau 7,5%. 7,5%. Nanti kelompok yang keliru itu diperbaiki ya. Iya, Bu. Kemudian untuk poin keduanya, kasus kedua 2.2, berapa kesimpulannya tadi hasilnya? 1/2 Untuk peluang 2 hari berturut-turut hujan. berturut-turut hujan. Yang tidak turun hujannya berapa? 1/12. 12. Sudah tahu letak kekeliruannya tadi ya? Iya, Bu. Jadi next ke depan diperbaiki lagi. LKPD kelompoknya boleh dikumpulkan ke Ibu, nanti akan Ibu nilai. Kita sudah menyaksikan video. Kalau diperhatikan, jangan main terus ya. Kita udah lihat video, kita sudah mengerjakan soal dan kita sudah menyimpulkan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan sama-sama tadi. Itu dalam bentuk dalam pekerjaan ke kelompok. Saya pengen tahu kalau saya kasih tes soal per individu, anak saya benar-benar paham nggak sama materi yang saya sampaikan tadi? Enggak? Paham? Oke, Ibu tes ya. Nah, Ibu kasih soal, Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan kamu kerjakan soal ini. Ibu harap yang tadinya bisa, ketika mengerjakan sendiri juga bisa. Oke? Cek ya. Duduk kembali ke barisannya masing-masing. Dengan kemampuan diri sendiri. Nah, silakan kerjakan. Tidak tulis apapun. Pendapat masing-masing ya. Waktunya 2 menit lagi.